Mana itu yang baca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang sempurna tawakalnya. Kok tidak ada yang amin ini? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari persoalannya. Allah memberikan rezeki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa, maka baginya hasbuhu, dicukupi segala keperluannya. Ini At-Tolaq ayat 2 dan 3 ya. Kita simak ya, surat At-Tolaq 2, 3, 4, 5. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Nah hadirin, ini penting sekali ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini tidak diperintahkan menyelesaikan aneka persoalan sendirian. Tidak ada perintah itu, karena kita memang tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah. Jadi semua masalah yang ada tuh seharusnya mengantarkan kita makin dekat dengan Allah. Allah mengizinkan kita punya masalah membuat kita dekat dengan Allah,
makin takwa, Allah nanti berikan pertolongan. Pertama, hati ditenangkan. 2, diberikan kejernihan berfikir. 3, mungkin didatangkan orang-orang yang jadi jalan pertolongan Allah. Allah nanti yang mengurai masalah kita, bukan kepandaian kita, bukan keahlian kita, tapi hadiah bagi ketakwaan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah sudah janji, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walaupun bagi kita mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah, karena semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Dan kita ini pendek pikirannya, nggak tahu apa-apa, sedikit. Jadi kalau kita mengatakan wah ini tidak mungkin karena kita bodoh. Bagi Allah semuanya mungkin, karena Dia penguasa segala-gala kejadian. Makanya kalau ada masalah, jangan sibuk memikirkan masalahnya, karena tidak akan selesai kalau tidak dibimbing Allah. Kalau ada masalah, sibuklah mengevaluasi ketakwaan kita ke Allah. Jadi masalahnya sebetulnya bukan pada masalahnya, masalahnya adalah ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah nolong, ya beres. Kalau Allah tidak nolong, ya tidak beres. Makanya jangan takut oleh masalah apapun. Apa bedanya dengan ujian sekolah? Kalau ujian sekolah ada masalah, dipasrahkan ke guru, oleh guru kita dikeluarkan. Kalau menghadapi hidup ada masalah, dipasrahkan ke Allah, oleh Allah ditolong. Makanya jangan gentar oleh masalah yang ada, karena semua masalah ada dalam kekuasaan Allah, apapun masalahnya. Masih ingat kan kenapa berat ringan menghadapi masalah? 1, berat itu karena cita-citanya hanya duniawi. Kalau cita-citanya hanya harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, penghargaan, kekaguman orang, penilaian orang, cinta makhluk, udah berat aja hidup ini. Tapi kalau cita-citanya kedudukan di sisi Allah, ingin jadi ahli sorga, ingin berjumpa dengan Allah, dunia jadi ringan. Yang kedua, kenapa berat dalam hidup? Karena memang lebih sibuk mencari pertolongan selain Allah, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada benda, tabungan, jabatan, kedudukan, itu yang disandarinnya. Pertama yang jadi tujuan, yang kedua yang jadi sandaran. Makanya kalau kita menderita, periksa saja hati kita. Pasti selain Allah yang ada di hati kita yang mendominasi. Periksa saja. Nah, yang ketiga, kenapa hidup berat? Karena jauh dari pertolongan Allah. Karena kitanya nggak serius memperbaiki ketakwaan kita. Gini hadirin, adakah urusan yang lebih rumit daripada badan kita? Ini badan kita tuh rumit sekali. Jantung harus berdetak tiap saat, dengan detak yang pas, nggak boleh kecepatan, nggak boleh kekurangan, ya. Darah harus mengalir, jantung harus memompa, oksigen ditangkap lewat hidung, tangkap, disebarkan terus sampai ke ujung-ujung sini, semua harus kebagian oksigen. Kalau enggak kesemutan ini nanti. Belum lagi ginjal, ginjal itu harus 120 liter diolah, darah setiap hari 2 liter air minimal diolah, racunnya diambil, dibuang. Ini rumit sekali tubuh ini, otak lagi. Ini seperti sekarang, punten mem. Seperti sekarang saya ceramah, saudara mendengar, gendang telinga harus nangkep suara, kirim ke otak, diproses, ya. Lalu saudara ngerti anggukan badan. Ini ngangguk ini kan rumit. Otot harus naik turun, tulang harus bagus. Pada saat yang sama mata harus kedip, telinga mendengar, pori-pori semuanya memberikan ini. Tadi makanan bekas sahur digiling di sini, benar? Belum lagi rambut harus tumbuh, ini memanjang, tapi gigi nggak memanjang, ya. Diatur semuanya setiap saat ini.
dan beres. Betul? Bandingkan dengan persoalan hidup kita. Apa masalahnya? Dia punya masalah apa deh? Janggut enggak tumbuh kan? Apa masalahnya? Apa kan? Banyak mana dengan masalah tubuh ini? Banyak masalah hidup. Berarti enggak mempan ceramah barusan hadirin. Masalah kita mah dikit. Punya masalah enggak dek? Apa? Tuh kan mikir masalahnya aja bingung yang mana ya. Bayangin, kita kan harus punya energi supaya bisa bergerak. Beres tuh energi dari mulai perut ibu sampai sekarang. Ada pernah nggak makan 2 hari aja? Makan terus, minum terus, minum setiap hari, nafas terus. Kurang apa jadi deh? Berpakaian, berteduh, aib ditutup. Kurang apa karunia Allah? Gak ada yang kurang cuma satu, kita kurang ajar ya. Ayo masalahnya apa ini? Wajah-wajah banyak masalah. Ada yang masih muda punya masalah enggak? Apa masalahnya dek? Takut tidak ditolong Allah. Oh ini masalah penting ini ya. Yang lebih sederhana ada enggak? Ada kelihatannya wajahnya juga wajah banyak masalah. Umur berapa? 19. Masalahnya apa sekarang? Banyak apa aja sok? Kalau banyak ada 2 juta masalah? Enggak. 100.000, 10.000, 1.000, 100 masalah. 10 ada atau enggak banyak? 10 mah enggak banyak, mah 5 triliun. Sel tubuh kita aja 200 triliun ini. Semuanya harus diurus 200 triliun. Ini 10. Ya, ada yang masalah yang paling gawat apa? Nggak ada, itu sederhana ya. Kita lahir bawa masalah tidak? Lahir bawa masalah tidak? Siapa yang bawa apa masalah lahir? Lahir mah kita nggak ada masalah. Mati bawa masalah tidak? Tidak, cuma bawa amal. Kenapa kita sampai mulek amat oleh masalah? Masalah kita tuh jauh dari Allah. Tidak takwa, hati nggak yakin, tidak patuh, tidak tawakal. Itu masalah kita. Tetek bengek, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Doa saya punya masalah kesehatan apa itu ada ya. Ibu-ibu tanpa bermaksud merendahkan beliau pernah konsultasi AA. Saya sedih beliau. Ini rahim saya diambil. Udah saya telat nikah, telat hamil. Sekarang rahim saya nangis beliau sedih sekali. Sedih luar biasa. Ya saya bisa paham karena bagi wanita rahim itu adalah rahim ya, tempat anaknya, tempat janin, bisa dipahami. Tapi kan salah kalau lupa ke Allah karena ingat ke rahim. Jadi sesudah ditanya, jadi apa mbak yang diambil? Rahim saya. Kalau jantung, oh alhamdulillah jantung saya normal. Paru-paru, alhamdulillah paru-paru sudah dicek normal. Ginjal, alhamdulillah. Sumsum tulang belakang normal, alhamdulillah. Sendi-sendi normal. Jaringan otak, alhamdulillah. Syaraf, alhamdulillah. Mata, alhamdulillah ya ya. Hanya rahim gitu. Tadi fokusnya ke yang nggak ada. Tapi ketika fokus kepada apa yang Allah berikan, beda lagi hidup ini. Nah kita tuh suka salah fokus, kurang fokus, gagal fokus. Kita fokusnya kepada orang yang nyakitin, tapi orang yang berbuat baik enggak dipikirin. Benar? Sekarang dompet hilang, harusnya seperti si Kabayan, walaupun motor hilang dia bersyukur. Kenapa? Karena dianya nggak ikut hilang.
Coba kalau dia kebawa sama motornya. Hadirin, senyum tuh. Senyum itu sedekah. Jadi harusnya kalau ada masalah tuh langsung mikir. Masalah yang sebenarnya adalah diri saya, bukan masalah yang ada. Nih ada seorang ibu-ibu ya, dengar ceramah dari seorang ustadz. Ibu-ibu ini punya anak 3 kalau tidak salah. Salah satu anaknya yang bungsunya itu pemabok dan kena narkoba. Waduh, tetangganya menghina, meremehkan. Tapi si ibu ini tidak curhat ke siapapun, tidak pamer derita. Tapi ibu ini benar-benar pol ke Allah. Tidak marah ke anaknya. Jadi anak pulang mabok tuh ditungguin. Jam berapa datang? Datang udah disiapkan baskom, ada air hangat. Tulik-tuk. Sini nak, sambil dibersihkan bekas maboknya itu ya, baunya, kemudian dibasuh air wudhu. Sampai terus apa? Terus mohon ampun, ya Allah, ini anak bisa begini karena dosa saya. Belum jadi ibu yang benar, belum jadi contoh. Ini anak jadi rusak begini, saya yang salah. Jadi bukannya marah ke anak, tapi minta ampun dan minta maaf. Terus doa, minta ampun, minta maaf. Karena yakin yang bisa ngerubah anak ini cuma Allah. Dia nggak curhat ke siapapun. Karena yang dicurhatin bisa jadi sumber fitnah baru kalau tidak pada tempatnya. Kita ngadu ke orang, orangnya kurang iman, dia akan ngebodohin kemana-mana. Ini ke Allah saja terus. Dan terus itu ngurus anaknya dengan keyakinan satu-satunya yang bisa ngerubah anak ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah yang ngebulak-balik hati. Dan ibunya tobat. Dan Allah membalikan hati anak ini. Tenang, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kalau ada suara HP bunyi, kita tidak usah, gimana? Nggak usah. Pura-pura nggak dengar aja, ya. Karena yang punya HP pasti tegang, ya kan? Tenang. Dan yang punya HP mungkin sudah berusaha mematikan HP-nya, tapi kan ada beberapa HP yang tidak mati-mati, hadirin yang kuat, kebal. Udahlah, itu sebuah variasi, ya. Tinggal diganti nanti lagunya, bunyinya, ya. Kan ada yang lagi sholat, dangdut, aduh, misalkan tinggal pakai yang lebih soft, ya, sholawat atau apa. Semua ada hikmahnya. Sampai di mana tadi tuh? Jadi kalau ada masalah apapun, SOP-nya adalah segera 5A. 1, tekad yang kuat dan bulat. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menolong, tidak ada lagi yang lain. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Enak bacakan Ustaz. Ini paling sering kita baca, ini enggak apa-apa. Tidak pernah bosan kita membaca kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, jadi kalau Allah nimpakan sesuatu bencana, musibah, kepahitan, kesulitan, gak ada yang bisa menghilangkannya. Enggak. Mau ngejerit sekeras apapun, mau lari ke penjuru bumi manapun, mau menghibah kepada siapapun, nehi. Tahu nehi? Maksud saya itu nggak bisa ya. Hanya Allah saja. Allahnya maha dekat, maha mendengar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang meminta padaku. Jadi jangan dulu curhat sama orang. Orang itu nggak bisa apa-apa kalau nggak ditolong oleh Allah, nolong kita. Jangan pamer status, nggak ada gunanya. Jangan menampakkan penderitaan kita ke orang lain. Mau apa? Yang kuasa menolong kita cuma Allah saja, dan Allahnya memperhatikan lagi perilaku kita. Makanya bulat tekad, dan kalau Allah menolong kita, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Kalau Allah jodoh, jodoh, haji, haji, naik pangkat, naik pangkat. Apalagi ada tadi persoalan yang 10 itu apa aja? Keluarga, sakinah, sakinah. Apalagi deh? Kuliah, lulus? Belum tentu ya. Kalau Allah takdirkan lulus, pasti lulus deh. Dosen yang susah ditemui oleh Allah dibalikin hatinya, jadi ngejar-ngejar ade. Mana tugasnya? Begitu. Bayar hutangnya, begitu ya. Gampang bagi Allah. Semua makhluk dalam genggaman Allah. Makanya tekad harus kuat dan bulat, nggak ada celah selain hanya Allah penolong. Yang kedua, berbanyak tobat, karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Pokoknya kalau udah pahit, udah nggak enak, udah inget dosa aja, jangan kemana-mana. Tapi dia yang salah, kenapa kita yang tobat? Lah dia salah tetap salah, copet salah, salah. Tapi kenanya kita yang dicopet, itu pasti ada dosa kita di sana. Orang yang zolim, zolim dia salah, tapi kezolimannya kena ke kita, kita harus periksa nih, dosa apa nih? Ya seperti ibu-ibu yang dipipisin kucing. Siapa yang salah bu? Kalau kucing pipis di mukena ibu, yang salah kucing, mukena atau si ibu? Si kucing katanya. Kucing mah nggak tahu apa-apa. Dia mau bertasbih, dia diperintahkan Allah, cing, misalkan kucing pipisi si emak itu, tinggal evaluasi, apa salah saya? Periksa itu mau kena siapa? Mau kena masjid? Kenapa pelan ngomongnya? Di masjid ada mau kena 2 losin, tinggal 6. Nah itu gosok tuh yang ngambil, tidak diterima sholatnya, tidak diterima walaupun bersimbah air mata. Nah ditegur oleh Allah lewat kucing, harusnya taubat. Nah biasanya gagalnya di sini nih, gagalnya SOP pertama ini lewat, karena sibuk nyalahin orang. Dia zolim, dia nyakitin saya, dia nggak sesuai dengan janji. Dulu ngomongnya gitu, sekarang mana bukti? Mana bukti? Dia pendusta, dia munafik, terus ke sana. Mana bisa tobat? Ini karena saya tuh kayak ibu tadi. Kalau ibu tadi nyalahin, ini teh gara-gara zaman, repot ngerubahnya. Ini gara-gara teman-temannya, repot. Tapi ini saya, ini ibunya yang belum sungguh-sungguh ngedidik anak jadi begini karena dosa saya. Makanya tobat.
Yang ketiga, jauhi maksiat. Karena setiap maksiat berjarak dari Allah. Setiap kali kita melakukan dosa, makin jauh dari Allah. Jadi kalau ahli maksiat itu ya sudah siap-siap saja menderita. Sepertinya enak maksiat itu menurut nafsu, tapi aslinya ini yang menyiksa kita. Makanya siapa yang paling zolim kepada diri kita? Siapa? Zolam tu nafsi. Kita yang paling zolim. Setiap berbuat dosa itu kita seperti melangkah menjauhi pertolongan Allah. Makanya ingat aja, tiap berbuat dosa, wah ini makin jauh nih dari pertolongan Allah. Tiap melakukan maksiat, wah saya bakal kena nih musibah baru. Tiap ketika melakukan dosa, wah saya akan dapat kepahitan. Karena tiap dosa itu mengundang petaka. Yang keempat, satu apa? Tekad yang kuat dan bulat, ya, cuma Allah penolong, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, berbanyak tobat, karena surat Nuh ayat 10, dari sanalah kita akan, ini teh semuanya teh kebulatannya takwa tuh, kalau diterjemahkan lebih pakai rumus ya beginilah. Jadi bagian dari ketakwaan tuh yakin hanya Allah penolong, bagian dari takwa tuh bisa tobat, bagian dari takwa itu adalah menjauhi maksiat, bagian dari takwa itu adalah tingkatkan taat. Mau apa sekarang kan? Makanya apa yang Allah suka lakukan aja. Sholat, perbaiki, tahajud. Dan siapa yang bisa nolong kita? Semuanya ada dalam kekuasaan Allah kan? Mau ngebulak balik hati orang gimana? Nggak bisa. Makanya bu, kalau ibu cemburu mah nggak usah mikirin suami. Jadi pikirin juga nggak beres, nggak bisa ngebuka-buka HP-nya, nggak tahu kuncinya, nggak usah pengen tahu, bikin pedih, sholat, titipkan ke Allah. Dan sekarang kita bongkar-bongkar semuanya, jadi tahu, mau gimana? Makin nyiksa diri. Ada Allah yang menguasai suamimu. Ya Allah, ini suami adalah ciptaanmu, milikmu. Setiap saat dalam genggamanmu, engkau tahu apa yang ada dalam pikirannya, hatinya. Engkau tahu segala kelebihan kekurangannya. Tidak ada yang sembunyi darimu. Tolong jaga ya Allah. Hanya engkau yang kuasa menjaganya, hanya engkau yang kuasa membulak balik hatinya. Ampuni saya, belum jadi pendamping hidup yang benar. Ampuni saya, masih menyekutukanmu dengan suami ya Allah. Saya lebih mengharapkan suami daripada engkau. Saya lebih mencari cinta suami daripada cintamu. Saya lebih takut jauh dari suami daripada takut jauh darimu. Ampuni saya sudah menyekutukan engkau ya Allah. Hanya ini yang bisa saya lakukan. Mohon ampunan dan pertolonganmu. Didengar nggak oleh Allah? Didengar. Dilihat tidak? Disia-siakan tidak? Bandingkan dengan istri yang ngebongkar-bongkar HP, nulis status, nelpon temen sana sini, pasang intel cap 2 cula satan situ. Ayah Allahnya yang menggenggam segala urusan, gak dimintai tolong. Jelas hadirin. Sama ngurus anak juga. Gimana ngebulak balik hati anak? Ini saya diamanahin anak 11. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya digenggam Allah. Beda-beda urusannya tuh. Beda-beda bakatnya, beda-beda masalahnya. Terus gimana saya ngurus mereka ya? Belum lagi di sini santri, jumlah jamleh 3.500 nih Pak, amanah. Itu masalah wungkul hadirin. Ini jarang mandi, kemarin ada santri itu.
Ada yang kentut aja di ruangan. Terus gimana saya mampetinnya, ya enggak? Banyak masalah ini hadirin. Cuman Allah yang bisa nolong. Makanya terus tobat, terus jauhi maksiat sekuat tenaga, dan terus tingkatkan taat. Dan taat yang paling ringan, sederhana, tapi paling paten adalah zikrullah ta'ala. Jangan lepas zikir. Doa itu zikir, sholat itu zikir. Nah kalau sedang tidak melakukan itu, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Yang kelima, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Makanya kalau ada masalah sakit, sedekah yang banyak. Masalah makin berat, udah jual aja sepeda roda 3-nya ya. Kalau enggak, jual apa, jaket apa, kasih makan orang miskin, tolong ini yang lagi sulit, ayo terus. Makin menolong, makin ditolong. Itu rumus. Jadi kalau kita lagi dalam kesulitan, bukannya menyulitkan orang, semua aset yang ada gunakan untuk berbuat manfaat. Sing ikhlas. Jangan minta didoakan sama yang ditolong ya. Nanti lebih berharap ke dia. Dah doa boleh sih minta didoakan, tapi mendingan ikhlas. Makin rahasia amal kita, orang dapat manfaat. Dah. Silakan dibacakan ayatnya. Surat Ibrahim ayat 11 dan ayat ke-12. Surat Ibrahim ayat 11-12. 11-12. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mislukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepadamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. Ya habis kita bersandar ke siapa? Selain Allah, kita semua itu la haula wala quwwata illa billah. Kita semua tuh hamba Allah tuh bodoh kecuali diberikan ilmu sepercik oleh Allah. Kita itu lemah kecuali dikuatkan oleh Allah. Kita itu fakir, tidak punya apa-apa kecuali dititipi sedikit oleh Allah. Dan kita itu punyanya kehinaan karena banyak dosa. Itu kita, dan semuanya kita begitu ya. Jadi makin bersandar ke makhluk pasti pedih di sini. Kenapa pedih? Karena Allah nggak suka. Kenapa dibikin pedih? Supaya kita kembali ke Allah. Makanya persoalan terbesar itu bukan masalah yang kita hadapi. Persoalan terbesar kita tuh yakin tidak ke Allah, tobat tidak, menjauhi maksiat tidak,
taat tidak, bermanfaat tidak. Nanti gimana solusinya? Ya semua urusan kan ada dalam kekuasaan Allah. Gampang atuh. Kalau Allah mau nolong, nih punten ya, membangun masjid ini kurang lebih anggarannya 16,5 miliar. Gimana harus merancang, nyambungkan dari masjid yang lama ke masjid yang baru, dirubah semuanya. Coba kalau kita harus bikin sendiri, pusing benar. Allah datangkan saja arsiteknya yang ahli, Allah datangkan ahli sipilnya, Allah datangkan yang ahli mengontrolnya. Kan ini pakai sistem kontrol oleh ahli juga supaya awet, bangunannya bagus. Allah datangkan saja dananya, beres nih masjid. Coba kalau saudara harus bikin, mau jadi apa kita ini? Makanya semua ini hanya ada dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman ya, AA nih ceritanya kan takdirnya ini diamanati mengelola pesantren ini. Aduh, nggak kebayang Pak. Aduh, nggak boleh mengeluh ya. Aduh, gimana ini ngurus segede ini Pak? Dengan waktu yang sama, santri banyak harus makan, belum lagi laundrynya, belum lagi air, belum lagi toiletnya, safety tank, itu kan diukur semua Pak. Belum lagi ngajar, ngebangun harus fasilitasnya, belum lagi kurikulum, ada gurunya harus di-upgrade, belum lagi harus gajian harus ada pensiun, biaya kesehatan, perumahan. Tapi Allah datangkan orang-orang yang mikir. Ada bisa kebayang gak ini teh ribet nih kalau ngandelin diri gitu, gak bisa. Saya emang gak kebayang ngurus segini banyaknya, tiap bulan gajian harus bayar miliaran rupiah, belum segala macam tetek bengek itu urusan. Santri teh kan karakternya masing-masing, beda-beda, latar belakangnya masing-masing. Yang satu dari asal monyet lu nyinjo masuk ke sini, buat ngerem ininya nggak gampang. Ada yang sensitif, ada yang pendiam, jahil macam-macam. Gimana kalau nggak ngendalin Allah? Benar? Kalau Allah mau didatangkan psikolognya, ada ahlinya. Kemarin cari ini dari Gontor pada kesini ikut bantu. Allah menggerakkan semuanya. Gak kepikirlah kalau harus dipikirin sendiri. Makanya andalkan Allah dalam segala keadaan. Sing bulat ke Allah dulu ya. Kemudian tobat, akui semua kepahitan karena dosa, dan gigih menjauhi apa yang Allah tidak suka, supaya enggak jauh dari pertolongan Allah. Lalu sekuat tenaga patuhi Allah, perbaiki sholat, perbaiki akhlaknya, dan terus produktif nolong orang dengan apapun manfaat, ke kucing, ke apa aja manfaat, kecoa terpeleset cepet tolong. Siapa tahu itu yang membuat kita ditolong oleh Allah. Ada sampah cepet pungut, siapa tahu ini pembuka pertolongan Allah. Jelas hadirin? Jadi masalah itu membuat kita jadi makin dekat, makin bagus akhlaknya, makin yakin, makin bersih. Kapan Allah nolong? Udahlah, Allah udah tahu kapan, bentuknya apa, waktunya kapan. Gak usah rewel. Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah. Benar? Benar? Sudah, kalau benar semua. Terima kasih ini para penyimak lewat Facebook, lewat MKFM. Alhamdulillah. Masih ada lagi Ustaz yang akan dibacakan? Surat At-Taubah ayat 129. At-Taubah ayat 129. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku,
tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy atau singgasana yang agung. Alhamdulillah. Baik, itu terima kasih. Hari Ahad besok SSG hari ini berlatih masih di Bandung. Hari Ahad besok di Eko Pesantren. Saudara warga Bandung dan sekitarnya yang mau tahu Eko Pesantren bisa lewat Darut Tauhid dulu, nanti ada shuttle kendaraan ke sana. Minggu keduanya di Istiqlal. Saudara-saudara yang ingin pengajian di Istiqlal silahkan. Dan tanggal 16 insya Allah berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji, sehingga siaran-siaran nanti akan diupayakan live dari Tanah Suci insya Allah. Begitu. Terima kasih. Oh, dulu ada Gemanusa, gerakan membangun nurani bangsa. Tapi udah redup karena ya redup saja. Mau dihidupkan lagi Gemanusa, itunya nuraninya udah kepake oleh Hanura ya, Partai Hati Nurani. Jadi kalau ada dihebohkan lagi bisi sangka bagian dari partai. Kemarin mikir apa nih kita pengen, kan sekarang Indonesia teh lagi gonjang ganjing ya. Kata-kata politikus tuh juga pernah lihat video, ada politikus dari sebuah partai yang kata-katanya tuh nggak layak lah gitu, seorang yang diamanahi kepercayaan, bicaranya kasar, menghina, meremehkan, menghujat, dan tanpa bukti. Nah, ingin sekali di Indonesia ini bukan hanya gerakan politikus, tapi gerakan masyarakat yang memang tanpa pamrih, tidak ada niat polotak politik, tapi inginlah berbuat sesuatu. Ada yang bagian ekonomi ada ya, ada yang bagian sosial ada, banyak gerakan. Nanti suatu saat tolong dipikirkan ya, kita juga ingin membangkitkan lagi gerakan yang benar-benar ini mah relawan, tidak ada kaitan dengan kekuasaan dan sebagainya. Kalau kemarin ada ide namanya gerakan membangun karakter bangsa, disingkat Gema Karsa. Karsa itu di dalam kamus Purwadarminta itu ya, Karsa itu adalah kekuatan tekad untuk mengubah sesuatu, itu Karsa. Jadi Gema Karsa. Enakan gak sih? Atur hadirin, saya tidak butuh pujian, tapi enakan enggak? Kalau Gemanusa sudahlah, itu sudah babak lalu ya. Nanti kita sama-sama pikirkan gerakan membangun karakter bangsa. Siapa aja yang ingin apa? Ingin berkiprah. Apa prinsipnya di dalam memperbaiki karakter bangsa? 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Jadi nanti ada gerakan memperbaiki diri, dan mulai gerakan senang melakukan hal-hal yang kecil yang baik, benar, dan gerakan tidak menunda kebaikan. Setuju? Semangat hadirin, jangan bikin jengkel. Setuju? Kapan? Nantilah, ini baru ide mentahannya aja. Jadi siapa yang bisa bergabung ke dalam apa tadi teh? Gema Karsa ini adalah orang-orang yang sangat ingin memperbaiki negeri ini, dan rumusnya 3M. Saya sangat ingin memperbaiki diri. Saya ingin bisa berbuat kebaikan sekecil apapun, dan saya tidak mau menunda. Nah, kelompok kecil inilah nanti ngumpul di mana-mana pada memperbaiki diri. Mudah-mudahan hadiahnya nanti keluarganya jadi baik, lingkungannya jadi baik. Asalnya yang kecil-kecil, mudah-mudahan nanti kecil seperti huruf kan kecil-kecil, jadi kata ngumpul lagi, jadi kalimat ngumpul lagi, jadi buku. Benar?
dan tidak menunda mumpung hidup. Jadi lebih cepat produktivitasnya. Ya, ada yang minat gabung jadi relawan Gema Karsa? Cung, kan? Minat deh. Intinya mah kita ingin berbuat sesuatu bagi negeri, tapi 3M. Mulai dari nanti apa aja programnya, ya program kita berbuat sesuatu minimal nanti misalkan gerakan 3SA. Pakai rumus semuanya. 1, sapi. 2, sapu. Saya aman bagimu. Nanti latihan, semua relawan tuh latihan tidak merugikan orang. Baik dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan tulisan. Pokoknya semua relawan se-Indonesia programnya adalah nahan diri. Tidak ada omongan yang merugikan, tidak ada tindakan yang merugikan, tidak ada tulisan yang merugikan. Entah berapa juta nanti yang mau ikutan. Minggu ini pokoknya jangan merugikan orang. Kita buat programnya. Minggu selanjutnya saya menyenangkan bagimu, yaitu 5S. Bagaimana? Senyum, Islam, Aspa, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nanti ada 1 bulan, bulan 5S, semua relawan Pus Simpus bingung, ini pasti relawan Gema Berkah. Apa? Gema Karsa nih. Nanti di mana-mana tes sarapan, orang tua sopan ke anak. Wah, senang nggak begitu? Nanti ada 1 bulan saya bermanfaat bagimu. Wah, semua siapkan aset kita. Ada yang asetnya tenaga, ada yang asetnya harta, ada yang asetnya ilmu, ada yang asetnya pikiran, pengalaman, didata. Nanti semua relawan, hayu hari ini. Nanti kita olah sama-sama programnya. Seneng gak sih hadirin? Dah kita sekarang pusing mikirin bangsa, dah gak selesai dipikirin. Harusnya tiap mikir jadi zikir dan jadi amal. Udahlah, bagian yang riweh mah riweh silakan. Sejujurnya ya, tuh kalau pengen bangsa ini jadi bagus, kok udah reformasi gini-gini aja. Udahlah, kita berbuat aja apa yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan nanti generasi yang akan datang yang bisa jadi politikus yang berakhlak mulia, pejabat berakhlak mulia, ya enggak? Polisi, militer, jaksa, hakim, ustadz, pokoknya semua profesi nanti punya karakter yang baku, baik dan kuat. Nah, kitalah sekarang belajar berbuat sesuatu dari diri kita sendiri. Jangan sibuk menuntut orang, tapi diri kitanya bagian dari masalah. Setuju tidak nih? Nanti ada program BRTT, apa? Semua relawan dalam 3SA, bersih, rapi, tertib, teratur. Enggak ada pelanggaran, enggak ada buang sampah, semuanya. Kayaknya senang ya kalau misalkan organisasi ini diikuti relawan 10 juta aja. 10 juta tidak buang sampah, 10 juta mengut sampah di mana-mana, 10 juta menyimpan sampah pada tempatnya, memilah-milah sehingga nanti bisa dijadikan yang manfaat. Mending gitu aja lah ya. Setuju nggak nih? Karena kita ini baru kerumunan ini. Kalau kata Kang Ef Saifullah Fatama, sekarang umat ini baru kerumunan semut, ngumpul-ngumpul. Bray. Ini kayak kita ini kalau dilihat di Facebook kan ada 6.200.000. Yang ini kalau semuanya plus jamaah dengan Instagram 10 juta aja ya, kompak. Masya Allah itu. Setuju tidak nih? Sekarang misalkan sekarang yang 10 juta ini, ayo kita nyumbang 10.000 per bulan selama 1 tahun. Itu 10.000 kali 10 juta berapa tuh? 2, 3
Berapa deh? 100 miliar, benar? Kita bisa prioritaskan pemberantasan rentenir, ya kan? Banyak yang terjerat hutang tidak bisa apa-apa lagi. Banyak yang bisa kita lakukan bersama-sama tanpa kita harus ikut dengan politik politik dan sebagainya. Itu biarlah bagian ahlinya, ya. Gimana, setuju nggak? Jadi kalau kita pusing dengan masalah itu harus mikir apa solusi yang bisa kita lakukan. Ya 3M itulah. Nanti ada gerakan membangun karakter bangsa dengan konsep 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. 3 saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu, lillahi ta'ala. Apa kegiatan sehari-harinya? PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik, lillahi ta'ala. Kalau ada 10 juta aja ya yang kayak gitu, kira-kira nanti yang 10 juta ini pada nikah. Jadi 20 juta ya, daranakan. Nah, mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datanglah. Ingat kakek-kakek yang nanam pohon kurma itu, udah tua. Kek, udah tua nanam pohon kurma, atau nanti kurma tumbuh dikit, kakek meninggal. Kapan makan kurmanya? Jangan ngomong begitu. Bukankah kita sekarang memakan kurma jasa dari orang-orang yang sudah mendahului kita? Mengapa kita tidak menanam sesuatu untuk generasi sesudah kita? Mikir men. Akhirnya si khalifah ini benar si kakek, bukankah saya sekarang jadi khalifah juga? Adalah perjuangan pendahulu. Pengawal, ambilkan uang dinar sini. Akhirnya dibawalah 1 pundi dinar. Kakek sudah menyadarkan saya bahwa kita berjuang bukan hanya untuk masa sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Terimalah kek sebagai tanda syukur saya. Kakek mencerahkan saya. Si kakek, alhamdulillah. Baru juga menanam sudah berbuah. Begitulah hadirin. Makanya sing ikhlas ya. Ini kepada teman-teman yang menyimak di Facebook dan YouTube dan sebagainya dan MKFM, tolong dipikirkan Gema Karsa ini ya. Ide apa aja, tapi prinsip dasarnya begitu. Ini tidak ada kaitan dengan kekuasaan, kedudukan, politik. Dijamin netral ini ya. Karena kita ingin berkiprah saja mumpung hidup ini. Sebelum kita mati, sebagai anak bangsa, kita harus mempersembahkan sesuatu yang terbaik lillahi ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami benar-benar mengharapkan ridho-Mu. Jadikan umur yang tersisa ini semuanya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu ya Allah. Berikan kesempatan kami menebus semua dosa dan kesalahan, dan berikan kesempatan kami melakukan yang terbaik dalam hidup di dunia yang sekali-kalinya ini. Ya Allah, kami ingin sekali hidup yang sekali-kalinya ini Engkau pilih menjadi bukti keindahan agama-Mu, menjadi hamba yang rahmatan lil alamin, menjadi hamba yang Engkau jadikan jalan hidayah bagi yang belum mengenal-Mu, jalan taufik-Mu sehingga patuh padamu, jalan maslahat bagi sebanyak-banyaknya makhluk-Mu. Namun tolong ya Allah, jaga agar hati ini benar-benar melakukan semua ini ikhlas, hanya mengharap ridho-Mu, cinta-Mu, perjumpaan dengan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat. Doa akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih semuanya. Siap-siap salat isyraq yang punya wudu ya. Masya Allah. Yang ngumpul sekarang mana? Ali? Yang ngumpul apa?